Ratusan binatang raksasa seukuran gunung kecil tergeletak rapi tengkurap di kehampaan. Mereka semua memiliki rantai di tubuhnya, dan rantai tersebut terhubung ke target yang sama. Kereta sepanjang 1000 meter. Namun ruang di dalam kereta itu jauh lebih dari 1000 meter. Gemerlap dan megah, ini hanyalah sebuah istana raksasa. Di puncak istana, seorang lelaki tua mengenakan baju besi emas berdiri dengan tangan di belakang punggung. Melalui jendela, dia melihat situasi di luar. Di belakangnya ada puluhan orang yang mengenakan baju besi emas. Beberapa dari orang-orang ini memiliki wajah tua, beberapa berpenampilan setengah baya, dan semuanya memiliki aura yang luar biasa. Mereka semua adalah master di tahap selanjutnya dari dewa sejati. Tapi mereka hanya bisa berdiri di belakang orang tua itu dan bersikap hormat. Karena lelaki tua ini adalah salah satu makhluk terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Penguasa tubuh ilahi Tianfu juga merupakan kakek kandung dari Yuan Yanri. Untungnya, Jie Tianran tidak terlihat, jika tidak, Jie Tianran dan Jie Ranxing saja sudah cukup merepotkan. Jika Chu Feng ditambahkan ke dalamnya, itu sungguh tak terbayangkan. Penguasa tubuh ilahi Tianfu menghela nafas. Tuan Istana, Jie Tianran telah melihat bakat Chu Feng. Akankah dia mengubah sikapnya dan mengambil Chu Feng di bawah komando Istana Suci Tujuh Alam? Seorang lelaki tua dari tubuh ilahi Tianfu bertanya. Tidak, saya memahami karakter Jie Tianran. Dia tidak akan pernah mengingat kembali keputusan yang dia buat, kata Master Tubuh Ilahi Istana Tianfu. Tetapi, bagaimana jika dia menundukkan kepalanya? Orang tua dari Divine Body Heaven Mansion berkata lagi. Setelah mendengar ini, penguasa Istana Surga Tubuh Ilahi terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, kalau begitu bersiaplah untuk menyerah kepada Istana Suci Tujuh Alam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat di Istana Surga Tubuh Ilahi yang hadir memasang ekspresi serius. Karena mereka tahu bahwa perkataan Tuan Istana mereka jelas tidak berlebihan. Jie Tianran dan Rumah Suci Tujuh Alam cukup kuat dalam diri mereka. Penampilan Jie Ranxing saat itu bahkan lebih mencengangkan. Tapi penampilan Chu Feng saat ini sebenarnya lebih menakutkan daripada penampilan Jie Ranxing saat itu. Jika Chu Feng benar-benar bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam, konflik antara ayah dan anak perempuan Jie Tianran dan Jie Ranxing juga akan terselesaikan. Di Istana Suci Tujuh Alam, 3 generasi jenius, tua, menengah dan muda, semuanya bangga dengan rekan-rekan mereka di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Siapa yang bisa mengalahkannya? Saya khawatir jika kekuatan lain bergabung, itu tidak akan membantu. Ah! Haha! Hahaha! Tiba-tiba, penguasa Istana Tujuh Alam tertawa terbahak-bahak, senyumnya sangat kasar, hampir gila. Ini adalah pertama kalinya orang-orang melihat senyuman janggal di wajah penguasa Tujuh Alam. Apa yang terjadi dengan penguasa Tujuh Alam, yang selalu menyendiri dan menyusun strategi? Mungkinkah menghadapi Chu Feng yang luar biasa, bahkan dia kehilangan akal sehatnya dan hampir pingsan? Tepat ketika semua orang mengira penguasa Istana Tujuh Alam menjadi gila karena marah, dia tiba-tiba menyembunyikan senyumnya dan menatap Chu Feng. Tatapannya sangat kejam. Chu Feng, apa yang kamu andalkan untuk menaklukkan asal mula denyut nadi? Bukankah itu karena garis keturunan raja dari Istana Suci Alam ketujuhku? Salah, garis keturunan rajaku diberikan oleh ibuku dan tidak ada hubungannya dengan Istana Suci Alam ketujuhmu. Chu Feng tampak menghina. Kaulah yang salah. Bahkan garis keturunan raja ibumu diberikan kepadamu oleh Istana Suci Alam ketujuh milikku, kata Master Istana Alam ketujuh. Chu Feng menunjukkan penghinaan terhadap hal ini. Dia bahkan tidak mau repot-repot berdebat tentang hal semacam ini. Semua orang tahu di dalam hati bahwa Jie Ranxing adalah yang lebih kuat, bukan Istana Suci Tujuh Alam. Karena sebelum Jie Ranxing, tidak ada garis keturunan raja di Rumah Suci Tujuh Alam. Namun siapa sangka penguasa Istana Tujuh Alam akan terus berbicara. Chu Feng,
mohon bangga sebentar. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Semua yang kamu miliki sekarang adalah milik Istana Suci Alam Ketujuh milikku. Istana Suci Tujuh Alam akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Bukan hanya asal-muasal garis keturunannya, tapi juga garis keturunan rajamu. Sama seperti ibumu, aku akan mengambil semuanya darimu dengan tanganku sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang membeku. Adapun Chu Feng, dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya, dan alis pedangnya langsung berdiri. Apa yang Anda maksud dengan ini? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Ning Seng bertanya. Semua yang dimiliki Jie Ranxing diberikan oleh Istana Suci Alam Ketujuh milikku, tapi dia tidak setia pada Istana Suci Alam Ketujuh milikku. Saya pikir dia adalah putri saya, jadi saya akan mengampuni nyawanya, tetapi sebagai penguasa Istana Suci Tujuh Alam, saya tidak bisa egois. Garis keturunan bangsawan Jie Ranxing telah diambil olehku. Sekarang, dia adalah orang yang tidak berguna. Begitu penguasa Tujuh Alam mengatakan ini, semua orang merasa tidak percaya. Jie Ranxing, seorang jenius yang melintasi suatu era. Putri tercinta dari penguasa Tujuh Alam. Garis keturunan bangsawannya benar-benar dilucuti. Asli atau palsu. Adapun itu, dengan melakukan ini, dia melemahkan kekuatan tempur Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun penguasa Istana Tujuh Alam secara pribadi memberitahukan masalah ini, namun orang-orang masih menganggapnya sulit dipercaya. Jie Tianran, untuk membuatku marah, apakah kamu tidak ragu-ragu membuat kebohongan seperti itu? Chu Feng berbicara lagi, dengan nada sedikit marah. Chu Feng telah melihat angin kencang dan ombak dan tidak akan mudah marah. Namun jika menyangkut keselamatan ibunya, dia tidak bisa lagi tenang. Karena sebenarnya Chu Feng selalu khawatir ibunya mengalami kecelakaan. Benarkah apa yang kamu takutkan akan menghampirimu? Saat ini, hati Chu Feng mulai panik. Berbohong. Chu Feng, apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku berbohong? Kamu bahkan kurang memenuhi syarat untuk membiarkan aku menggunakan reputasimu untuk berbohong. Tapi ada satu hal yang berhubungan denganmu. Kamu dan ayahmu memang merupakan pelaku utama yang menyebabkan dunia menjadi suci dan kehilangan garis keturunannya. Dia punya pilihan hari itu. Dia bisa saja menjaga ikatan keluarganya, menjaga reputasinya, menjaga semua miliknya, masih bisa memiliki masa depan cerah, dan tetap bisa menjadi kebanggaanku. Tapi dia keras kepala karena kamu. Ini semua karena kamu. Chu Feng, kamu dan ayahmu yang menghancurkan Ranxingmu. Kamulah pelakunya. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Tujuh Alam membalikkan telapak tangannya, dan belati berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Tuan Istana, melihat belati merah, semua orang yang berdiri di samping penguasa Tujuh Alam tampak gugup. Semuanya, apakah kamu tidak berani maju dan mundur bersamaku? Penguasa Istana Tujuh Alam menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, para tetua Istana Suci Tujuh Alam juga membalikkan telapak tangan mereka dan menunjukkan belati berwarna merah darah. Melihat belati itu, semua orang yang bertemu Jie Ranxing merasa kesurupan. Hanya karena mereka telah melihat Jie Ranxing, mereka dapat merasakannya. Semua belati itu memiliki aura Jie Ranxing. Ketika Chu Feng melihat belati berwarna merah darah, matanya menjadi kusam. Dia mengingat apa yang dia lihat selama pembentukan ilusi di dunia kuno. Dalam formasi ilusi itu, dia melihat ibunya dicabut garis keturunannya. Dan apa yang digunakan orang-orang di dunia fantasi hampir sama persis dengan apa yang digunakan orang-orang di depan mereka. Chu Feng, apakah kamu melihatnya? Garis keturunan bangsawan ibumu diambil oleh belati ini. Dan itu juga akan mengakhiri silsilah rajamu. Ibumu masih punya hak untuk memilih saat itu, tapi kamu tidak melakukannya. Nasibmu sudah hancur sejak awal. Aku akan mengambil kembali barang-barang yang bukan milikmu dengan tanganku sendiri.
Penguasa Istana Tujuh Alam memegang belati berwarna merah darah di tangannya dan menatap Chu Feng dengan mata dingin. Di dalam kereta Istana Tubuh Ilahi, orang-orang kuat memandang guru Istana Tubuh Ilahi mereka. Tuan Istana Tuan, apa yang dikatakan Tuan Istana Tujuh Alam itu salah, kan? Dia sangat mencintai Jie Ranxing, apakah dia benar-benar bersedia mencabut garis keturunan bangsawan Jie Ranxing? Semua orang kuat masih merasa sulit dipercaya. Kamu tidak mengerti Jie Tianran. Kesetiaan orang ini kepada Istana Suci Tujuh Alam telah mencapai titik obsesi. Untuk Istana Suci Tujuh Alam, dia akan melakukan apa saja. Sejak ini diumumkan ke publik, sepertinya itu benar. Bingung, Jie Tianran benar-benar bingung. Tetapi kebingungannya adalah berkah bagi kami. Tubuh ilahi Tianfu menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia memejamkan mata, merasa kasihan pada Jie Ranxing, orang jenius seperti itu seharusnya tidak mati. Tapi saya juga merasa lega. Jika ini masalahnya, maka masa depan dunia seni bela diri yang luas menjadi tidak pasti. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, langit cerah ditutupi oleh guntur 9 warna. Pada saat yang sama, Chu Feng juga merilis 9 warna guntur. Dan aura destruktif dilepaskan dari guntur, menutupi seluruh dunia. Aku ingin kamu mati.